kita khususkan buat pengarang kita guru dan orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau semua yang telah mendahului yang punya dosa, terima amal ibadah, berikan kubur mereka semua Allah. Bagi guru orang tua yang masih ada, masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman Islam bertahan dalam keluarga dan keluarganya. Kita mengaji pada siang hari ini, kemudian demikian ada bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus ini hari nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat. Ada urusan, keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, mudahkan semua urusan keluarga. Hadirin yang dirahmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin dalam dia bersalim wa dzurriyyah wa ahli baiti wa ashabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa sahabati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. وعرفنا وابتدنا والإنسان بالكريم ومن أحسن منه والمسلم والمسلم والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وعلى الله أجمعين في والذرية المشركة والمتبعة من أول الدنيا إلى الدين وخصوصا شعبنا الدين عبد العزيز المنبري وقرن الشيخ السيد الأكبر والسيد محمد صلى الله عليه وسلم ومن حجر إلى نفعنا في الدين والمسلمين وخصوصا إلى أرواح اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المعلم رحمه الله بلوغه وقبلنا salah bagi kita ini ya, jilid pertama apa deh, maklum deh orang kalau benar-benar Nabi Muhammad. Halaman berapa? 176. Kalau bawah garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 deh ya. Ketemu Bapak halaman 176, 7 dari bawah. Ketemu ya? Halo. Sebelum ketemu, saya tungguin yang dasar. Tadi 176 itu setelah 175. Ketemu? Ya, ini temu gak? Dia mau cuma bet aja. Gue jawab ketemu belum nemu. Waktu teroku, nah itu kan ada ya. 7 dari bawah, waktu teroku. Mendapati rakaatun 1 rakaat 5 sebukin bagi makmum masbuk. Makmum itu ada 2, ada makmum masbuk, ada makmum. Biasain mengucap, karena memang istilah-istilah itu. Jadi belajar fikih itu salah satunya adalah belajar istilah-istilah. Muadzin terbersit, oh muadzin itu tukang adzan. Makmum, oh terbersit, makmum itu begini-begini. Imam itu sama. Nah makmum terbagi 2, ada muwafiq dan masbuk. Nah ini masbuk itu makmum yang ketinggalan, bahasa bebasnya nggak sempat baca Fatihah, udah keburu ruku. Itu namanya makmum masbuk. Adrakal imama, mendapati siapa masbuk al imama kepada imam raki'an ketika ruku. Bi amroh ini dengan 2 urusan. Jadi dia dapat 1 rakaat bersama imam ketika ruku kalau memenuhi 2 unsur. Amroh ini 2 urusan. Jadi kalau 2 urusan ini tidak terpenuhi, dia nggak dapat 1 rakaat bersama imam. Apa sih barometer 1 rakaat bersama imam? Gitu. Karena yang datang lambat gitu ya. Bitakbiratil ihrami 1 dengan takbiratul ihram. Di Bapak masuk jadi makmum masuk takbiratul ihram karena takbiratul ihram itu rukun. Summa ukhra
lihuwiyin, kemudian takbir kedua itu ukhra itu yang lain. Takbir kedua untuk menyungkur. Jadi kalau bapak mau jadi makmum masbuk nyusul imam, imam lagi ruku, bapak takbiratul ihram dulu. Allah, angkat tangan bisa 13. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah gitu ya. Jadi 2 kali takbir. Takbir yang pertama rukun tuh, namanya takbiratul. Soalnya kalau mau ruku nggak takbir kan nggak apa-apa. Namanya sunnah hayat. Terus Pak ini tasaro, nah, makanya nih ada opsi kedua. Kalau pengen ngeringkes ala takbiratin atas 1 takbir saja, usturito, dan alifnya nggak ada, dibaca us, dibaca is, apa dibaca as. Intermezzo sedikit biar belajar sorot. Nanti kalau baca Quran kan ada yang alifnya nggak diharokatin ya. Biasanya di awal kalimat. Itu jangan dibaca salah-salah. Tutup. Shadaqallahul azim. Tanya Ustaz, ini teks apa baca? Begitu dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamlatul Quran. Nggak boleh. Ini kayaknya yang enak misalnya nih. Apa tuh terus? Ya ayyuhalladzi ya apa sih yang mutmainnah? Apa kita? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ini enggak, itu kan sih biasa kita dengar. Sama yang serupa ada. Ini baca irji'i, apa dibaca urji'i, apa dibaca arji'i. Kayaknya enakan arji'i. Enggak boleh. Baca Quran juga begitu ya, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Jadi kalau bapak-bapak tempo-tempo tadarus Quran, amin. Amin. Tadarus itu andalan kita, bekal kita. Kita kan mau bakal ngadain perjalanan yang maha dahsyat. Salah satu bekal kan bacaan Quran. Saya punya data bahwa nanti posisi kita di yaumil qiyamah sesuai dengan bacaan khataman kita di dunia. Berapa kali bapak khatam di dunia, itulah posisi kita nanti di yaumil qiyamah. Ada di sini yang seumur hidup belum pernah khatam Quran. Ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi, seumur hidup belum pernah khatam Quran. Nauzubillah. Padahal dia bakal pulang. Siapa orang yang 100 tahun? Nggak ada orang, jarang betul. Baca Quran, Ustaz nggak bisa gitu. Nggak bisa Ustaz. Kata Nabi, man qara al-Quran bitak tak ajron. Makanya baca ya Bapak. Kalau sholat sih kewajiban. Bagaimana tadi? Nah, baca Quran tempo-tempo tadarus. Ini bacaannya apa? Utuh. Tanya dulu WA. Ustaz, Assalamualaikum. Ini di ayat ini surah ini bacanya apa? Oh ini baru terusin. Jangan. Ini kayaknya arji ini bagus nih. Jangan, nggak boleh tuh. Karena itu firman-Nya Allah. Baik. Nah, kalau pengen tahu fi'il amr itu namanya irji, itu kan artinya kembalilah ya. Kalau mau bikin fi'il amr, lihat di ain fi'ilnya fi'il mudhari'. Apa sih Ustaz fi'il mudhari'? Yang penting udah belajar gitu ya. Urusan dapat enggaknya urusan 13. Karena nahwu shorof ilmu agama. Nanti kalau ditanya malaikat udah pernah belajar nahwu shorof, udah tapi lupa gitu ya. Ini kan belajar ya. Urusan dapat urusan 13. Jadi contohnya doroba. Ini kan fi'il madhi, yadribu. Doroba yadribu. Ini yang disebut fi'il mudhari'. Lihat ain fi'ilnya. Nggak apa-apa intermezzo ini, yang penting belajar. Fi'il ini kan, ini namanya fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Kalau doroba, mana fa fi'ilnya? No. Bah, bagus, fa. Kalau ain fi'ilnya mana? Ro. Ini namanya ain fi'il. Lam fi'ilnya mana? Ba. Nah, yadribu mana ain fi'ilnya? Yadribu. Hah? Bukan do, ro. Karena ini tambahan. Ini huruf. Jadi bahasa Arab itu ada huruf asal. Nah, huruf asal itu 3 huruf ini. Nih, contoh. Istighfar. Mohon ampun. Istighfar. Ustaz, mana huruf intinya? Gofaro. Ini tambahan nih. Ini tambahan. Jadi kalau mau cari arti istighfar buka kamus, enggak sampai lindung bejenggot nggak bakalan nemu. Kalau nyarinya di alif, nyarinya di gitu. Gofaro. Baik. Ini kan yadribu, berarti ini huruf tambahan namanya. Namanya huruf mudhora'ah. Alif, ya, nun, ta. Nih,
Harif mudharaah. Jadi kalau huruf di depannya ini, kalau lagi baca Quran, depannya ada ya, depannya ada nun, depannya ada ta. Sudah bisa dipastikan itu kalimat fi'il namanya. Nah, fi'ilnya mudhari'. Kalau bahasa Inggris ini namanya madhi, past tense ya, past tense. Yang lampau past tense. Kalau akan dan sedang apa nih? Continuous tense. Nah, ini cirinya ini di bahasa Arab. Nah, ini huruf tambahan, lihat. Nah, ain fi'ilnya berarti ro. Ro-nya berharokat apa nih? Kasroh. Nah, ketika bikin fi'il amr tuh fi'il perintah. Begini. Kan ada di Quran begini misalnya. Kita mau baca i, a, apa u, kan begitu. Irji'i. Apa? Kalau ro-nya ini kasroh, kasrohkan. Jadi baca fi'il amrnya apa? Roja'a, kayak irji'i. Roja'a. Yarji'u. Nah, berarti irji. Nah, sekarang. Wah, udah pinter-pinter nih. Jadi ustadz semua. Nasoro. Yansuru. Berarti fi'il amarnya in, a, u. Un. Lihat ini. Lain fi'il. Tuh ya. Biasanya kalau Ustaz sudah belajar nahwu sorof ya? Belum pernah. Biasanya kalau yang belajarnya separuh-separuh, bininya 2 biasanya. Ya. Jadi mana tadi? Ya Allah. Jadi kalau mau takbir, kan tadi bunyinya takbirnya 2 kali. Takbiratul ihram sekali, takbir ruku sekali. Nah, sekarang mau diringkas takbirnya sekali. Usturito disyaratkan ayatiya biha, melaksanakan mendatangkan biha dengan itu takbir li ihramin faqat, takbiratul ihram doang. Jadi kalau bapak mau 1 takbir aja nggak mau 2. Kan tadi kalau kita terlambat, imam misalnya lagi ruku, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Allah. Sekarang malas banget, Ustaz, saya mau sendiri, nggak apa-apa. Cuman takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Nah, langsung aja sih. Paham dah ini ya? Terus. Wa ayutimmaha, dan harus menyempurnakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Qabla ayyasiro ila aqali ruku, sebelum nyungsap. Nah, jadi jangan begini. Allahu Akbar. Nah, ini kesah. Jadi sempurna dulu Allahu Akbar, bukannya Allahu Akbar. Kesah. Nah, itu syaratnya tuh. Jadi sempurna takbiratul ihram sebelum aqali ruku. Aqali ruku tuh begini. Jadi boleh sambil ruku, sambil, cuman barometernya jangan nyampe barometer aqali ruku kan segini. Kalau yang sempurna kemarin kita udah bahas, jangan diulang lagi nih bab ruku. Jadi aqali ruku sebelum nyampe begini, takbiratul ihram sudah sempurna. Syarat yang pertama. Kalau enggak sah. Bukan enggak sah, maksudnya enggak dapat 1, kan kita lagi ngebahas dapat 1 rakaat bersama imam. Tumben gerah ya. Ya, tumben. Itu ciri masjid yang anggarannya masjid anggarannya banyak, kalau masuk kayak masuk Indomaret. Berarti kasih banyak. Tumben gerak, berarti kasnya lagi seret ini. Banyak yang nyumbang nggak ya? Dipasang ini bikin panas ini. Terus. Ustaz, ya Allah, mana ya? Yasiro ila aqali ruku, sampai pada udah ya. Wa ila, kalau tidak berarti tidak sempurna takbiratul ihram. Lam tanakid, enggak direken. Tidak dihitung illa, kecuali. Berarti boleh direken 1. Lijahilin, bagi orang yang tidak tahu. Sekarang udah tahu belum?
Berarti nggak sah. Kalau bapak kemarin nggak belajar sah tuh. Oh, rugi saya belajar. Nggak begitu logikanya. Nah, jadi yang nggak belajar berarti hanya 2 dosanya. Ya, jadi illa li jahilin. Fatan akidulahu, maka direken bagi itu orang jahil naflan sebagai sunnah. Bikhilafi ma law nawa ar-ruku'an, berbeda kalau seandainya berniat akan ruku' wahdahu sendiri liqulu biha, untuk menyempurnya anit taharumi daripada takbir. Udah pokoknya syaratnya yang pertama takbiratul ihram dulu yang sempurna, baru takbir ruku'. Kalau pengen meringkas, sempurnakan takbiratul ihram sebelum sampai ke posisi paling dekatnya ruku'. Titik, paham berarti ya? Terus au ma'at taharrumi litasriki, boleh juga, atau nih yang ketiga nih, atau ma'at taharrumi, takbir menyungkur dengan takbiratul ihram disamakan, apa? Boleh. Au utliko, atau memutlakan, utliko memutlakan, li ta'arudi, karena ta'arud itu bertentangan, korinatain dua korinah. Korinah itu yang membarengi al-iftitahi wal ghuri, apa pembuka dan juga menyungkur. Wajibat, maka wajib niat taharumi, niat takbiratul ihram. Jadi pokoknya yang penting takbiratul ihramnya. Persoalan menyungkur untuk ruku itu persoalan sunnah. Itu yang penting. Mau nyamain kayak takbiratul ruku sama takbiratul ihram, atau yang penting niatnya takbiratul ihram. Litam taza, biar beda amma arodoha, bagi yang menentangnya min takbiratul wi, daripada takbir menyungkur. Terus paham itu, pokoknya takbiratul ihram, ajarkan lagi yang lain. Karena begini, makmum masbuk itu nggak pernah dicontohkan Rasul. Rasul belum pernah jadi makmum, walaupun ada riwayat Rasul pernah sekali. Imamnya itu Abdurrahman bin Auf, tapi nggak tahu tuh Abdurrahman bin Auf kalau di belakangnya Rasul. Saya rasa kalau tahu dia batalin kali-kali kan. Jadi Abdurrahman bin Auf nggak iyem, kalau bahasa orang Betawi nggak iyem di belakang Rasul. Nah tapi sekali itu mereka nggak pernah. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah jadi makmum. Siapa yang berani imamin Rasulullah? Nggak ada yang berani. Di Rasul, apa yang terjadi di makmum itu Rasul nggak contohkan. Makanya sahabat tuh inisiatif masing-masing sendiri. Dan disepakati sama Rasulullah. Itu yang disebut hadis takririyah. Ada hadis yang namanya qauliyah, ada hadis yang namanya fi'liyah, ada takririyah. Jadi disepakati. Jadi dulu sahabat tuh, Ustaz nyambil datanya di kitab apa? Coba buka kitab Al-Lumah fi Asbabil Wurudil Hadis, Imam Jalaluddin Asyuti. Jadi kalau pengen dapat, kan kalau Quran itu namanya asbabun nuzul. Jadi pengen tahu apa sih motif, salah satu motif misalnya hadis ini turun, cari buku kitab namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul nuzul. Nah Imam Jalaluddin Asyuti cuma tipis, cuma berapa hadis, enggak kayak karangan yang tebal-tebal. Jadi dulu makmum tuh kayak kita, banyak juga yang terlambat zaman Nabi. Cuman beda-beda cara pelaksanaannya. Ada yang nanya dulu sama makmum yang paling belakang, dijawab. Tapi jawabnya bukan lewat lisan, lewat isyarat. Isyaratnya tidak ketahuan, apa lewat tangan, apa. Misalnya begini, imam udah rakaat berapa? Dijawab sama makmum yang paling belakang. Rakaat ketiga, cuman dengan isyarat. Boleh jadi anggukan tangan. Atau saya nggak tahu itu. Pokoknya dijawab dengan isyarat. Lalu tuh makmum masbuk tadi masuk ke barisan, ngebut, ntar akhirnya salamnya bareng imam. Jadi dia ngebut, misalnya imam rakaat berapa? 2. Jalan begini, imam rakaat berapa? Misalnya begitu. Dia ngebut, Allahu Akbar, kami Allahu Akbar. Nanti dia menyocoki dengan imam. Ntar salamnya bareng. Emang begitu berlangsung. Terus ada sahabat yang lain tidak. Dia kayak kita, nggak nanya, langsung aja ngikut imam. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia langsung sujud. Nggak pakai nanya. Ntar imam salam, dia diri lagi. Nih mukjizat Rasulullah. Rasulullah tahu. Siapa yang sholatnya begini? Saya ya Rasulullah. Kalau mau jadi makmum, masbuk seperti dia. Nah ini ketetapan. Namanya hadis takririyah.
Jadi ada hadisnya sahih. Kalau imam ruku tepat lima. Nah kalau kurang fa'atim maka sempurnakan. Nah ini makmum. Terus yang kedua itu syarat pertama. Takbiratul ihram itu harus sempurna. Wa bi idraki ruku'in, dan harus mendapati ruku mahsubin yang sah. Rukunya dihitung, mahsub itu dihitung. Hasibah yahsabu fil madhub. Mahsubun dihitung. Jadi kalau rukunya tidak sah, rukunya tidak direken, berarti nggak reken satu rakaat. Bapak cuman bukan menambah lah, ya berarti kalau di rakaat terakhir Bapak tidak direken rukunya, berarti Bapak tetap diri lagi untuk melakukan 4 rakaat. Kan kalau tadi direken tinggal nambah di 3. Syarat yang kedua, rukunya sah dengan tumakninahnya bersama imam. Rukunya bersama imam. Jadi kalau kita begini misalnya, Allah, imamnya udah diri, ya udah nggak direken. Imamnya lagi ruku, kita Allah, pas kita begini, imam diri. Ah berarti kita ruku. Nah, berarti tadi nggak dapat satu. Berarti ketika imam salam, kita diri lagi 4 rakaat. Kalau sholat zuhur, kebayang ya? Pokoknya harus sama imam, lil imami bersama imam, wa in kasarul ma'mumu, sekalipun jangkanya pendek, yang penting dapat ruku sama imam, dapat 1 rakaat. Tumaknina itu sekedar subhanallah. Jadi kalau dapat ruku Allahu Akbar, baru subhana, apa ruku apa tasbih? Subhana rabbiyal azim. Imam udah diri, dapat 1 rakaat. Falam yuhrim, dan tidak takbiratul ihram illa wa huwa raki'un, kecuali dia sudah ketika pokoknya dapat kalau tumanina bersama wa kharaja min ruku, keluar daripada ruku bersama imam, ruku yang lainnya, berarti nggak dapat. Kalau selain ruku, kal i'tidali, masuk waktu imam sudah i'tidal, nggak dapat. Masuk imam sudah kunut, itu kan i'tidal, nggak dapat. Wabil mahsubi, dan sesuatu yang dianggap sah, ghairuhu selainnya, karukuin seperti ruku, muhditsin, orang yang berhadas, waman fi raqatin zaidatin, dan orang yang menambah 1 rakaat. Terus, nah ini intermezzo. Wa waqa'a liZarkasyi, terjadi bagi Imam Al-Zarkasyi fil Qawaidi, dalam kitabnya Qawaidi, wa naqalahu al-alamah, dan menukil siapa Imam Zarkasyi akan itu pendapat di dalam Qawaid. Alamatu Abu Su'ud, al-alamah itu orang yang paling alim, sangat alim. Jadi alim, orang yang tahu. Al-alamah, yang sangat tahu. Orang yang sangat alim siapa namanya? Abu Su'ud bin Zahirah fi Hasyiatil Minhaj, dalam Hasyiah Minhaj. Ini kitab Hasyiah namanya. Hasyiah itu komentar. Jadi ada kitab matan, ada kitab syarah namanya. Ada Hasyiah atas dari syarah. Syarah itu tafsir. Hasyiah itu komentar. Komentar lebih tebal lagi. Makanya kitab Fathul Mu'in segini. Kitab Fathul Mu'in segini. Nah, Hasyiahnya segini, 4 jilid. 4 jilid. Jadi ini jilid ke pertama yang saya bawa salah. Harusnya saya bawa jilid kedua. Jadi hasyiahnya 4. Nah ini hasyiah namanya. Kitab hasyiah Al-Minhaj. Bayangin kitab Al-Minhaj tebalnya kayak apa? Berapa jilid Al-Minhaj? Di hasyiahin berapa jilid berarti itu kitabnya. An-Nahu, sesungguhnya ia yustaratu, disyaratkan ayatun juga di dalam kitab hasyiah Al-Minhaj. Ayyakuna al-imamu ahlan litahamuli, syaratnya ruku itu direken 1 rakaat bersama imam kalau imamnya adalah ahli menanggung, namanya ahlan litahamuli. Kalau imamnya bukan yang berhak jadi imam, karena ada imam itu tidak berhak. Jadi walaupun bapak nggak ditanggung sama imam. Nih misalnya, apa contohnya? Falau kana imam
Seandainya imamnya anak kecil belum balik, sah gak imamnya anak kecil? Sah. Boleh jadi imam yang belum balik, boleh asal dia fasik. Sah. Cuman dia bukan ahlan litahamuli. Gitu. Ini ada sah tapi tidak menanggung. Jadi bapak kalau makmum masmum itu nggak ditanggung. Kan bapak belum kelar tuh baca Fatihahnya. Kan kalau yang baca Fatihah yang ditanggung imam tuh yang bacaannya rada-rada salah. Sekarang belum kelar, baru bismillah udah ruku. Berarti kan bapak belum baca. Nah, kata hasyiah minhaj, kata ulama ini. Kalau ulama yang lain tidak. Disyaratkan juga imamnya yang menanggung. Begitu juga imamnya yang fasih. Sekarang menjadi imam, imamnya belepetan makhorijul hurufnya. Itu makmum masmum tidak ditanggung. Benar ini masa saya bohong. Saking ketatnya bacaan di dalam sholat. Karena apa ya, usia kita dikasih panjang sama Allah, rezeki kita dikasih murah. Masa masih sirotol laji an'amta alaihim, padahal puluhan tahun jadi orang Islam. Sirotol lazina an'amta, ya Allah. Padahal rezeki dikasih banyak, kesempatan dikasih banyak, kesehatan sempurna. Padahal Fatihah kan cuma 7 ayat. Masjid banyak, taklim banyak, ustadz banyak. Dia nggak mau belajar berarti. Mana dal, mana zai, mana sod, mana sin. Masa sod sama sin gak ada bedanya. Masa sod sama shin gak ada bedanya. Padahal Allah kasih usia panjang. Nah, imam kalau dia jadi imam, dia tidak bisa menanggung makmum masmum. Begitu kata hasyiah al-minhaj. Satu tuh berarti kelas ya. Siapa namanya tadi? Abu Suqut Ibnu Zuhairah di hasyiah minhaj. Al-minhajnya udah berapa jilid apalagi hasyiahnya. Kadang-kadang terbesit pengen punya kitab-kitab kayak gini, cuman emang harganya luar biasa. Majmu ya. Hah? Majmu. Oh, majmu panjang kan? Wah. Namanya juga majmu bulan. Ya emang biasanya kitab-kitab yang hasyiah itu tebal-tebal dan jilid gitu. Tapi kecil, beli tanpa gigi. Saya begitu. Dan dapat kitab lagi kecil, dan main ketemu buku. Ketika melihat lagi teks lagi, kayaknya yang kemarin benar ya, semakin kayaknya kok kagak tahu apa-apa. Karena banyak betul komentar ya. Saya jujur saja dalam kacamata ilmiah, kita kalau mendapat data yang lebih bagus, tinggalkan data yang lama. Ya benar. Kadang-kadang saya sering bahkan merubah karena itu tadi, karena baca kitab lagi, oh ternyata ada. Baik, terus walam yakun mudrikan lil rakaat. Nah, makanya tidak dianggap mudrikan lil rakaat, tidak dapat 1 rakaat kalau imamnya anak kecil. Jadi berarti dia tadi nggak direken 1 rakaat, makanya ntar nambah lagi ya sesuai dengan rakaat sholat. Yang tadi nggak direken, walaupun ruku bersama imam, begitu katanya. Kan syarat 1 rakaat dapat sama imam tuh kalau ruku bersama. Nah, sekarang imamnya anak kecil, kita belum sempat baca Fatihah, walaupun ruku. Nah, karena dia adalah laisa ahlan litahammuli. Begitu kata Imam Abu Suqut. Ya. Tapi itu pendapat satu, yang lain anggap sah. Li'annahu laisa ahlan litahammuli. Tamin. Syarat selanjutnya sempurna, rukunnya kudu sempurna, bukan tiba. Di ayat ma'inah tuh syaratnya kudu tumakninah, rukunya kudu tumakninah bersama imam. Sekedar subhan. Apa sih Ustaz definisi tumakninah? Udah kemarin dibahas tuh. Diamnya seluruh organ tubuh itu yang disebut tumakninah, karena dia rukun. Sholat kalau nggak tumakninah nggak sah. Itu yang hadis tentang salah sholatnya itu berkenaan dengan konteksnya tumakninah. Jadi ada sahabat sholat, Nabi lihat setelah salam disuruh ulang sama Nabi. Sholat kedua kali disuruh ulang lagi, 3 kali diulang lagi. Itu sholat yang tidak tumakninah. Tumakninah itu diam. Tumakninah itu rukun di ruku,
di iktidal, di sujud, di dua duduk di antara dua sujud. Harus tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ini namanya tidak tumakninah. Allah, Sami Allahu liman hamidah. Allah, tumakninah itu diam. Seluruh organ tubuh. Kalau jantung Ustaz, kalau jantung mati kita tidak. Jadi sekedar subhanallah, Sami Allahu liman hamidah. Diam. Kalau masih begini itu tumakninah. Dan tumakninah itu rukun. Waktu ruku Allah harus tumakninah. Allahu Akbar. Diam. Kalau dia begini masih bergerak aja, masih belum. Itu namanya. Paham deh ya? Pokoknya tumakninah itu diam. Seluruh organ tubuh terjemah bebasnya. Kan kemarin kita ubah. Makanya perhatikan betul ya. Jadi di rukunnya satunya tumakninah, di iktidal tumakninah. Nah ruku harus sempurna, syaratnya sempurna ruku tumakninah. Diam, semuanya diam. Sekedar sudah. Mana tadi? Qabla irtifa'il imam, sebelum imam mengangkat siapa imam? An-aqali ruku, daripada sedikit ruku. Jadi kudu diam bersama imam sekedar subhanallah, yaitu tumakninah. Wa huwa bulughu rakatain. Apa itu paling sedikitnya ruku? Sampainya dua tangan yang dalam, rukbataihi, dua lutut, yakinan secara yakin, bukannya syar'i. Kalau lam yatma'inna, seandainya tidak tumakninah fihi di dalam ruku, qabla irtifa'il imami minhu, sebelum terangkatnya imam darinya ruku, au syakka atau ragu fi husuli tumakninati, di dalam tercapainya tumakninah, fala yudrikul raka'ata, tidak direken, tidak dihitung satu rakaat. Titik terus. Wa yasjudu. Tadi gua tumakninah apa kagak? Sekarang ada orang ragu. Dia ruku bersama imam tapi timbul keraguan. Ragu itu 50-50. Beda dengan sah. Kalau sah bukan 50-50. Makanya sah sholat kalau sah. Enggak maksudnya niat dan kalau ragu beda. Kalau ragu itu. Nah, bagi orang yang rukunya tadi bersama imam ragu, wa yasjudu sujud asyakku, siapa orang ragu tadi lisah di sujud sahwi kama fil majmu', dalam sebagaimana telah didiskusikan dalam kitab al-majmu'. Jadi majmu' yang ngomong, kalau yang lain enggak usah. Kata kitab majmu', dia tuh makmum masbuk tadi nambahin sujud sahwi kalau ragu. Li annahu syakur, karena sesungguhnya dia ragu ba'da salamin imam, setelah imam salam, fi adadi rakaatihi, di dalam hitungan rakaatnya, fala yataqammalu anhu, maka tidak ditanggung lagi oleh imam. Titik. Itu intermezzo. Yang penting syarat ketiga ya. Rukunya harus sempurna. Titik. Wa bahasal al-Isnawi, membahas Imam al-Isnawi wujuba ruku'in, wajibnya ruku al-rokabihi rokatan fil waqti, yang mendapati bihinannya rokatan satu rokat fil waqti dalam satu waktu. Terus wa yukabbiru nadban, dan bertakbir sunnah, nyatanya sunnah. Siapa? Masbukun, makmum masbuk, intiqala ma'ahu, yang berpindah bersama imam, lintiqalihi, karena perpindahan. Jadi makmum masbuk tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah imam pindah, kita ikut takbir. Begitu juga makmum. Kenapa dibahas khusus ini? Falau adrokahu mu'tadilan, lihat. Seandainya kalau tuh makmum masbuk mendapati ketika imam lagi iktidal, kabbara lil kuwi, maka bertakbirlah untuk menyungkur, wa ma ba'dahu, dan setelah menyungkur itu untuk sujud. Kan dia dapatnya apa namanya? Waktu tidak. Au sajidan, atau takbir untuk sujud, masalah umpamanya. Ghairu sajdatin tilawati, selain sujud tilawah. Kita masuk, imamnya lagi sujud tilawah, beda. Itu enggak sunnah kita takbir. Beda kalau sujudnya sujud
sholat. Sunnah kita takbir. Lam yukabbir lilhuwi ilaih, tidak usah takbir, dan itu tidak sunnah. Jadi begini Bapak, ngomong Allahu Akbar di dalam sholat itu ada kesunatannya. Kalau kelebihan jadi makruh. Misalnya bangun dari sujud kan sunnah takbir. Nah, terus tar pasti ketemu kita masalah. Biar kita terang. Wa yuwafiquhu, lalu mengiringi nadban sunnah fi dzikrin. Dalam zikir apa-apa adrokau yang didampingi dalam min tahmidin wa tasbihin wa tasydin wa du'ain. Kita tasawuf awal, imam tasawuf akhir. Sesuaikan dengan imam. Paham ya? Wah, ini lagi itu saya ingat betul pertanyaan siapa itu. Bukannya kita kalau baca dengan keluarga bisa batal. Enggak, karena kita jadi makmum masbuk. Tentu kan makmum masbuk yang harusnya kita nggak baca jadi dibaca. Misalnya rakaat pertama, imam tasawuf awal, kita baru rakaat pertama. Sekarang kita tasawuf awal kan, udah waktunya apa belum gitu? Kita belum, kan baru rakaat pertama. Ikuti imam baca tasawuf. Padahal kita belum waktunya, ntar di rakaat kedua. Paham ya? Nah itu yang dimaksud makmum tuh harus menyesuaikan semuanya, gerakannya, bacaannya dengan imam. Sekarang kalau imam tasawuf akhir, kita baru tasawuf awal. Kita baca tasawuf awal, tasawuf akhir. Akhir ini lihat ini. Jadi kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan selesai tasawuf awal. Imam kan belum, ya terusin karena kita lagi ngikutin. Walaupun doa akhir tasawuf. Lah iya semuanya lihat nih teksnya. Iya, semuanya. Jadi mau doa akhir tasawuf walaupun kita rakaat pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi begini Bapak. Jadi konsepnya imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam baca Fatihah kan usolli makmuman. Kita mau pokoknya apa yang dilakukan imam kita ikuti. Beda ketika imam udah salam. Nah, makanya nggak ditanggung karena dia makmuman. Begitu juga semua bacaan. Begitu juga lihat. Nadban ma'adroh min tahmidin wa tasbidin wa tasyahudin wa du'ain. Rusak ada du'ain juga. Wa kaja sholatin alal ali. Nah ini kemarin kayaknya itu masih nanya. Dan selawat kepada keluarga. Begini Bapak, tasyahud awal itu kan nggak boleh selawat atas keluarga. Cukup di Allahumma sholli ala Muhammadin titik. Nggak usah pakai wa ala ali. Kalau pakai wa ala ali dua pendapat pecah. Yang satu batal sholatnya, yang satu makruh. Yang bilang makruh kalau wa ala ali itu hanya sunnah di tasyahud akhir. Yang bilang batal itu kalau wa ala ali adalah rukun di tasyahud akhir. Makanya Bapak kalau tasyahud awal nggak usah pakai wa ala alihi ya. Jangan-jangan yang baru tahu nih. Ya kan ada yang baru ngaji di bab ini. Jangan-jangan ada yang baru tahu. Kalau Bapak baca wa ala ali itu pecah ulama jadi dua. Kan waktu tasawuf awal sampai Allahumma sholli ala Muhammadin, ini paling sekurangnya nih. Boleh nambah sayyidina. Silakan. Mu'in boleh. Ini kan wa ala Muhammadin. Cukup nih tasawuf awal. Enggak usah wa ala alihi. Ini kalau baca wa ala alihi di tasawuf awal pendapat jadi dua. Yang pertama batal. Yang kedua makruh wa ala alihi di tasawuf yang ulama. Nah ini nggak kuat. Yang ini yang kuat. Hanya makruh. Nah yang bilang batal karena wa ala alihi rukun di tasawuf akhir. Yang bilang makruh karena dia sunnah di tasawuf akhir. Gitu ya. Nah ini kan bilang ali itu sunnah abad di tasawuf akhir. Nah, makanya ini yang paling kuat. Kenapa batal? Karena dia telah memindahkan rukun kaulin. Ini kan rukun kauliyah. Kok dirubah
jadi tasawuf awal, begitu alasannya. Jadi bapak nggak boleh tuh memindah rukun kauliyah dan juga memindah rukun fi'liyah. Kalau bapak sengaja batalat sholat itu. Misalnya nih, Allahu Akbar, habis ruku baru sujud. Sekarang bapak sujud dulu baru ruku. Gue sengaja, apa urusan lu? Batal sholat. Allah sujud dulu baru ruku, batal kan? Kecuali nggak sengaja, itu lain urusan. Baik. Masih ada waktu ya. Jadi yang memang tadi lupa. Jadi makmum masbuk tugasnya menyesuaikan semua apa yang dilakukan imam. Begitu juga waktu tasawuf akhir pakai ali. Karena kalau kita sholat sendiri tasawuf awal nggak boleh pakai ali. Nah tapi karena kita ngikutin imam, baca sampai innaka hamidum majid. Misalnya kita rakaat pertama atau rakaat kedua, imam sudah rakaat keempat. Imam kan tasawuf akhir, kita tasawuf Allahumma sholli ala Muhammadin. Imam teruskan suruh nyesuaiin karena kita makmum. Sampai innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri terus. Soalnya nggak boleh kita udah selesai innaka hamidum. Kok imam belum salam juga tuh? Nggak boleh kita melongo, masa salat melongo. Nggak ada konsepnya di dalam sholat tuh dia melongo. Kudu diisi. Terkhawatir melongo, bengong, sakit, bego, gila. Ada pakai habis sholat stres kan nggak lucu juga. Jadi tambah misalnya banyakin doa. Contoh kita sama-sama tasawuf akhir. Kita udah selesai, imam belum salam. Berarti kan kita selesai duluan. Konsepnya tuh makmum nggak boleh mendahului imam. Bener ini. Imamnya kecepatan, gue nyampe ketinggalan. Ya bagus. Makanya ada untungnya imam cepat dalam tanda kutip. Berarti fadilah relasi imam makmum tercapai. Tapi kalau imamnya lambat biasanya fadilah salah satu itu tidak tercapai. Contoh, kita udah waladhdallin di rakaat ketiga. Waladhdallin amin. Imam belum ruku, berarti yang selesai duluan baca Fatihah siapa? Makruh tuh kata ulama. Benar ini masa saya bohong. Sama di rakaat keempat, waladhdallin amin. Imam belum ruku, berarti yang duluan siapa? Makanya makmum tuh harus punya ilmu pengetahuan tentang imam. Enggak asal ikutin. Kan kenal loh imamnya si fulan. Ada karakteristik yang mengiringi si imam tadi. Orangnya ekspres, orangnya lambat, orangnya sedang. Nah kita menyesuaikan. Mutawabik namanya. Jadi ada keilmuan. Makmum tuh butuh keilmuan juga. Jadi dia menyesuaikan imamnya. Karena kita pilih dia jadi imam. Oh ini karakteristiknya begini. Berarti imamnya lambat, kita jangan buru-buru. Imamnya sedang, oh segini. Wah, terjadilah relasi yang menyenangkan antara komando dan yang dikomando. Dan relasi yang itu, makanya kata Imam Sawu suku fakum rapat. Jadi ada relasi yang begitu menarik di antara relasi. Makanya yang tidak didapati dengan sholat sendirian. Makanya melebihi 27 derajat. Salah satunya mutawabik imam. Baik. Wa'ala'al sehingga bacaan keluarga. Walau fi tasahudil makmumil awali, sekalipun makmum lagi tasahud awal yang notabene hukumnya batal, yang notabene hukumnya makruh baca ali, menjadi harus baca ali karena ngikutin garis bawahi gunderi share karena jarang kita tahunya cuma makruh aja ali. Jangan ada yang belum tahu kali ali jadi makruh atau batal. Kalau sekarang tahu, alhamdulillah. Benar ini kualitas ibadah itu ditentukan dari pemahaman. Bertahun-tahun kita sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang direken pertama kali oleh Allah sholat. Usia dikasih panjang, rezeki dikasih banyak, gaji gede. Berarti kan nggak mau tahu karena nggak mau ngaji masjid dekat. Makanya ini hari Allah berkehendak baik. Alhamdulillah. Baik. Qala Syekhuna, siapa yang bilang begitu? Ibnu Hajar al-Haytami. Udah ada landasan. Terus, paham deh nih ya? Wa yukabbiru, lihat, disunahkan juga takbir. Masbukul makmum masbik. Jadi takbir nggak boleh asal-asalan.
bukan berarti takbir itu setiap pertimbangan sholat. Ada hukumnya. Kebanyakan bisa makruh. Dan makanya kita ngaji nih, biar gak lebay kelebihan, biar gak kurang. Dan Bapak kalau intikal nggak takbir, makruh juga. Kebanyakan makruh, nggak takbir makruh. Harus pas. Wa yukabbiru dan sunnah takbir. Masbukun makmum masbuk. Liqiyami ba'da salamaihi. Untuk berdiri setelah 2 salam. In kana mahalul ladzi jalasa. Kalau ada itu makmum mahalu tempat Allah di jalasa yang dia duduk mahmud imam fihi maudhi'i julusi, di tempat duduknya lawin fardo kalau dia sendiri. Contoh kaan adrokau fi salisati rubaiyati, seperti mendapatkan siapa makmum di rakaat ketiga sebangsa 4 ausaniyatin maghribi, atau rakaat ausaniyati maghribi, atau rakaat kedua maghrib. Wa illa kalau tidak lam yukabbir, ya enggak usah takbir. Nih saya praktekin. Imam rakaat terakhir, kita rakaat satu. Imam rakaat keempat di sholat Johor deh ya, sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Subuh. Imam rakaat terakhir, kita rakaat pertama. Dia tasyahud akhir, kita ikut. Innaka hamidum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 kali, tunggu 2 kali dulu ya, jangan sekali langsung diri. Saya tidak menyepakati ini dengan Gus Baha. Mohon maaf ini. Ya enggak apa-apa Gus Baha walaupun kali kan boleh kita enggak sepakat. Kalau Gus Baha 1 salam perlu dulu. Saya enggak, 2 ngikutin mu'in. 2 dulu, makanya tunggu salam kedua. Ini adaban namanya. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan kita diri tuh. Nah dirinya kita berarti kan rakaat pertama. Nah, enggak sunnah nih bilang Allahu Akbar. Kecuali kalau dia rakaat ketiga, dia rakaat keempat, kita rakaat kedua. Kalau rakaat kedua lagi ngapain? Tasyahud awal. Berarti kan kita nih makmum masbuk nih. Kita tasyahud awal, imam tasyahud akhir, ya kan? Imam salam kan kita diri. Nah, sunnah tuh takbir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan diri. Allahu Akbar, sunnah. Karena kita lagi di rakaat yang notabene di tasyahud. Kalau kita rakaat pertama, enggak sunnah bilang takbir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Nah kita, karena kalau Allahu Akbar berarti makruh. Bapak kalau rakaat pertama nih, Allahu Akbar, ya bangun dari rakaat pertama kan 1 takbir. Nah sekarang harusnya 1, Bapak jadi duduk kan. Allahu Akbar. Imam rakaat keempat. Ya udah 1 aja. Itu udah. Berarti dirinya tidak sunnah. Kebayang ya? Alhamdulillah. Besok tempo-tempo jadi makmum masbuk. Gunakan takbir intikal pada waktunya. Jangan dilebihi. Begitu juga sunnah ngangkat tangan. Kalau walaupun rakaat pertama, imam rakaat kedua, ya kan angkat tangan tuh. Kita mutomik. Allah. Alhamdulillah. Wa illa lam yukabbir bil qiyam. Kalau bukan bersesuaian dengan takbirnya, jangan takbiratul ya. Jangan takbir intikal. Lam yukabbir, tidak usah takbir bil qiyam untuk berdiri. Wa yarfa'u yadain, begitu juga mengangkat 2 tangan. Tabaan lil imami, ngikutin imam. Walaupun rakaat pertama, imam rakaat kedua, kan habis tasyahud awal sunnah ngangkat. Jadi ngangkat tangan diatur. Takbiratul ihram sunnah, mau ruku sunnah, bangun dari ruku sunnah, mau sujud nggak sunnah nih ya. Kan berarti ada aturannya ngangkat tangan. Jadi nggak sembarang. Sekarang ada orang mau sujud ngangkat tangan, jadi makruh. Kalau makruh kan berarti dikurangin ya. Kalau kita matematika berarti ada minnya. Yang tadinya harus dapat 10 karena dia ngangkat tangan jadi 9. Jadi ngangkat tangan Allah, ini sunnah nih. Takbiratul ihram 1. Sunnah lagi kalau mau ruku 2. Bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah 3. Mau sujud ngangkat ya? Enggak. Nah, begitu juga bangun dari sujud. Allahu Akbar. Enggak sunnah begini. Kalau dia begini, kurangin atuh. Kecuali kalau tasyahud awal.
Kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahu Akbar. Kan sunnah tuh. Nah, makmum yang ngikutin imam ngangkat tangan, sunnah ngangkat tangan. Gitu. Mana teksnya? Wa yarfa'u yadaihi taba'an lil imamihil qaimi, mengikuti imam yang berdiri, min tasyahudihil awwali, dari tasyahudnya imam yang pertama. Dikit lagi, satu baris lagi. Wa ilam yakun mahallat tasyahud, sekalipun makmum bukan tempatnya tasyahud. Wala yatawarraqu fi ghairi tasyahud akhiri. Tidak, dan juga tidak, jangan duduk tawarruk di ghairi tasyahud, selain tasyahud akhir. Sekarang imam tasyahud akhir, kita duduk yang ngikutin. Kalau ini beda, karena dalam mazhab Syafi'i duduk tawarruk itu duduk ngabisin. Habis itu assalamualaikum wa yusannu lahu wallahu a'lam. Ditadain masjid. Baik, sebelum ditutup, emang belum habis ini bab jamaah, masih berapa lagi panjang. Insya Allah fenomena itu menambah keilmuan kita dan menyebabkan sholat kita menjadi sempurna. Amin. Mudah-mudahan usia kita dipanjangin. Amin. Ya, bisa nyelesain, diberi murah rezeki, kesehatan. Niatin itu. Kalau diniatin nanti takdir itu akan dicatat. Makanya orang yang sekolah mulu tuh umurnya tua banget. Karena emang profesor tua-tua teman-teman. Karena ada keduanya pengen study lagi. Nah itu fadilah salah satu di tolong. Makanya tancapkan niat, ya Allah berikan saya usia panjang, kesehatan, murah rezeki untuk bisa menyempurnakan ibadah kepada Tuhan. Karena ibadah tanpa ilmu nol. Benar ini. 100 rakaat nggak tahu apa-apa, dengan 1 rakaat dengan keilmuan yang mentasawuf, oh ini rukun, oh ini sunnah, oh ini sunnah apa, oh ini tasawuf, oh. Lalu lebih baik daripada 100 rakaat tanpa tahu. Mudah-mudahan manfaat barokah itu. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili ya Rabbal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.